itu kalau sudah mulai pensiun, kalau aku sudah mulai buat akuarium. Kalau Jarod sudah masuk buat akuarium, sama akuarium, aku istirahatkan, saya pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datik Ramadan dari owner Jarod Official 1820. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dengan atas 1000 subscribe-nya dari para penggemar, dari penonton dari Sumatera, luar kota pun. Dan saya pun ingin berterima kasih kembali untuk YouTube kami dari Bospi dan anggota kru lainnya. Untuk sponsor satunya lagi dari New Saputra Budaya juga, terima kasih, dan kru-kru yang lain. Dah, itu saja wawancara saya. Oh ya, Mas David, ini boleh tanya nggak untuk masalah Jarod gimana itu? Boleh nggak? Boleh. Ya, ini Mas. Ini kan ini juga Mas lagi ya kok. Kemarin sebelum waktu 1000 sudah janji kalau udah tembus 1000 saya bakal review asal dan usulnya. Sekarang ya. Boleh Mas, monggo. Ini kan sesuai dengan janji yang kemarin ya Mas ya. Ya. Untuk janjinya ini apa aja Mas kemarin Mas janji Mas? Kalau janji dari 1000 subscribe ini gini Mas. Kalau tembus 1000 kan kemarin off tuh dari bareng. Saatnya ya Pak sudah ingin janji mau ngeluarin Jarod kembali di Jarod, bahkan saya keluarin ke kalangan lagi, bahkan saya upload terus video-videonya, pantauan terusnya, dan akan ada giveaway juga Mas, insya Allah kalau ada rezeki lebih kami giveaway. Itu untuk giveaway-nya kapan Mas untuk acara mulainya? Kalau acara mulai giveaway-nya mungkin nanti lah Mas, nunggu ada yang sudah ada kendala lah mungkin Mas, namun sekarang lagi belum fokus. Ini Mas mau tanya nih, kalau untuk si kuning ini si Jarod kalau sering orang manggilnya si kuning, si Raja Salto ya Mas ya? Ya. Boleh tanya nggak Mas? Ini kan pernah juga kalau nggak salah kemarin itu pernah nyampaikan mau ceritakan asal usul Jarod nih. Itu bisa dijelaskan lagi Mas? Kalau buat si Jarod nih gimana Mas ya? Atau pembuatannya bagaimana? Ini asal usulnya. Sebutkan asal usul. Ya asal usulnya. Kalau asal usul Jarod nih Mas, ini Mas, inilah yang ditunggu-tunggu nih Mas ya. Pertama kali Jarod dibuat itu mungkin 2018. Mungkin perjalanan Jarod ini Mas, saya tidak beli dengan orang yang membuat atau mengukir. Kalau Jarod ini Mas, pertama kali mungkin yang sudah saya tahu itu dibuat dengan namanya Mas Aan Fernando. Mas Aan Fernando itu dari rombongan Linggau Devil Crew kalau di Linggau ini Sumatera ini. Yang sekarang ini mungkin nggak terlalu fokus ke pengrajin. Nah, itu saya tidak melalui beliau, Mas Aan Fernando tadi. Kalau si Jarod ini tadi mungkin ada yang dia tuh sistem menggadai Mas. Dia menggadai, itulah dipakai dengan orang. Entah ngapa Datuk ini ingin mencobain ini si sebelumnya nama si Jarod ini. Nah setelah si Jarod ini dipegang saya, ini saya tembus. Jadi
itu asal usulnya dari gadai, bukan dari aku buat urusan dengan pengrajin, bukan. Itu berapa mas tebusnya mas? Kalau nggak salah saya nebus kemarin sekitar 900.000. Nah, kalau untuk asal usul nama Jarotnya dapat dari mana tuh mas? Pertama kali saya bukan Jarot, namanya bukan Jarot. Pertama kali namanya itu Klenting Kuning. Pertama kali Klenting Kuning. Dinonton lah, kami nonton ada nama sama. Jadi daripada jadi bahan omongan atau nanti menjadi ribut, jadi lebih baik saya ganti. Itulah saya ganti nama Jarot. Saya ganti nama Jarot itu waktu saya ikut teman ke Palacurug. Nah, ke Palacurug itu kami berangkatnya itu lancar, pulangnya itu diiringi sama yang namanya Bos Jarot. Bos Jarot tadi itu juga ngobrol sama saya. Itulah saya entah apa ingin nama yang dikasih Jarot, karena Jarot itu pemberani dan kuat juga. Ini mas, kalau untuk si Jarot ini kan biasanya kan terkenalnya dengan namanya salto ya. Nah untuk salto ini biasanya kalau untuk tampil kira-kira berapa kali untuk saltonya mas? Kalau awal Jarot salto itu mungkin 10 lah paling banyak. Itu 10 ya mas ya? 10. Kalau waktu yang kedua, waktu pas lagi viralnya itu mas, viralnya itu saya mentok 23 atau 24. Oh yang ada yang di YouTube yang kemarin nggak dipakai lagi YouTube-nya Ya, itu mas ya? YouTube kemarin itu sebenarnya akunnya lupa, tapi kan videonya masih ada. Itulah kemarin sempat viral dari Mas Aji dari Pekanbaru. Terima kasih buat Mas Aji yang sudah memberikan nama Jarot Official 1820. Saya owner dari Jarot 1820. Sangat berterima kasih buat Mas Aji. Ini kalau untuk terjun ke lapangan jaranan itu mas, jaranan terus barong itu kapan mas? Saya masih bocah kemarin sore ini mas ya. Bandingan yang lebih mengenal kesenian itu lebih luar biasa bagi menurut saya. Saya mengenal jaranan mungkin waktu 1 SMA. Mungkin tahun 2011 atau 2010 mas. 2011-2010 lagi mas. Berarti perjalanan sekarang udah sampai 10 tahunan lebih ya? Kalau 2011. 10 tahunan mungkin sudah sampai kalau untuk menurun ke jaranan. Tapi kalau buat Barong? di Barong mungkin Jarot ini keluar tahun pertama kali Barong itu tahun 2019 kali Jarot. Sampai sekarang ya mas ya? Sampai sekarang. Ini untuk yang mau tanya nih mas ya, Ya. kan sering kan dapat job di luar kota. Ya. Nah itu kan biasanya kalau untuk job itu kan langsung kan di sana perginya, misalnya di luar kota, dari Linggau nih kemana kan luar kota. Itu yang biasanya biayanya siapa mas yang keluarin? Kalau masalah job nih, kalau biaya ya alhamdulillah, masalah biaya kami ditanggung sama yang ngasih job dari Jarot. Kayak pertama kali menuju ke Palembang saya sudah. Palembang itu pertama saya di tempat Tronggo Cipta Selorong. Sehingga kedua saya ke mana ya, di kota di Sukoharjo. Tronggo rombongannya Mas Tis itu. Tronggo Setio Budoyo. Nah, yang kedua itu Tronggo Setio Budoyo. Yang ketiga yang pernah
ngajakin itu dari Rondo Kerido Samperaduk. Yang keempat itu kami pindah ke yang dekat tadi di Palembang Mas ya. Pertama Musi Banyuasin, Palembang kota, sudah itu balik ke Musi Banyuasin. Yang keempatnya tidak tahu tahun berapa, mungkin lupa Mas ya. Iya. Yang keempatnya saya menuju ke Pagaran dulu ya. Setelah Pagar Alam saya ke Lahat. Kelahat. Kalau kota-kotanya yang ingat saya baru kunjungi di situ Mas. Kalau buat luar Linggau yang kayak di Kabupaten Musyawas itu sering. Oh. Sudah sering Mas. Berarti yang paling jauh ini arah Palembang sama Pagar Alamnya Mas ya? Ya Palembang Pagar Alam Lahat. Ini Mas, kalau ini kan kalau umur kan nggak tahu kan, biasanya umur kan semakin tua nih Mas ya. Biasanya untuk barong ini kan udah tua biasanya nggak fit lagi lah Mas ya. Kalau kira-kira kalau pensiun dari barongan atau jaranan ini kemana Mas kelanjutannya? Kalau untuk jaranan dulu? Kalau pensiun ya kalau di jalanan dulu Mas ya. Ya. Kalau pertama kali ini belum di jalanan, saya tahun 2011-2010 tadi pertama saya bisa sampai saat ini sampai punya paguyuban sendiri. Saya pertama kali ikut dari jalanan tukang wisata Simang Priok Mas. Saya pertama kali ikut di sana. Kalau yang kedua ini alhamdulillah sampai saat ini ini kan punya sanggar sendiri. Nah yang pertama kali itu tukang wisata dari Simang Priok. Sebelumnya juga buat rombongan saya yang lama, terima kasih atas pengalamannya dan pembelajarannya, motivasi. Pokoknya semoga sukses selalu dan jaya selalu dalam kesenian. Kalau buat yang sekarang yang saya dirikan Yusa Putra Budoyo, terima kasih buat kru-kru, tolong semangat kembali, dukung terus. Semoga makin banyak job, semoga makin di luar makin hebat, makinnya bersaing secara baik. Kalau untuk pensiun dari barongannya kira-kira gimana Mas? Barongan ini gimana Mas ya? Mungkin belum tahu nih Mas. Ya. Kalau pensiun di barongan mungkin banyak yang bilang jangan. Mungkin kalau saya sudah, namanya saya masih bujang Mas ya. Iya. Masih bujang kan kita tidak tahu Mas. Kalau misalnya saya ingin pensiun atau saya sudah mempunyai anak atau sudah menikah, kalau omongan saya, janji saya itu kalau sudah mulai pensiun, kalau aku sudah mulai buat akuarium. Kalau Jarod sudah masuk buat akuarium, masuk akuarium, aku istirahatkan, saya pensiun. Ini Mas, kalau untuk kedepannya atau job atau tampil lagi Mas ya, kira-kira itu kan kemarin sempat viral namanya Salto 24 ya, 24 ya Mas ya? Ya 24. Nah kira-kira untuk kedepannya nih Mas, Salto 24 itu diulang ke lagi atau lebih Mas? Gimana Mas? Ayo. Minum dulu Mas. Ya boleh Mas, silakan. Kalau buat salto 24 kali mungkin saya belum tahu nih Mas. Tapi kalau emang Golden Silver aku keluar, Golden Silver dari YouTube itu Mas keluar, saya bakalan insya Allah saya lebih dari 24. Itu saya tidak janji Mas, insya Allah saya lebih dari 24. Kira-kira target berapa Mas? Kalau banyak yang request ini mintanya 30. Waduh. Kalau 30 itu sudah nanggung ini pinggang nih. Nah, kalau mungkin 25 dulu lah. Namanya proses kan itu ini Mas. Karena kalau salto dari saya tidak gimana Mas, tidak lurus Mas. Saya saltonya bolak-balik. Jadi namanya palak puyeng itu pasti. Kalau kita salah patah juga mungkin leher bisa patah Mas. Ini kalau untuk salto Mas ya,
pernah ngalamin apa mas di badan? Sakit-sakitnya apa aja mas? Oh, kalau ini mas yang sering terjadi mas, yang namanya kita main keluar, main di kalangan orang. Uh, itu pernah kalau nggak salah saya main ke daerah Palembang gitu mas. Main dari Palembang itu saya satu kayaknya di atas kotak ya mas, kotak kecil mungkin 2 kilan ya segini lah. Kotak apa meja itu mas? Itu seperti kotak, bukan meja. Kalau meja ada kakinya nih, Iya. dia kotak kayak kotak-kotak baju ya teman, cuma dia kecil mungkin ini ya inilah mungkin mas, inilah 2 kilan ini. Saya di atas ini ya menunjukkan kalau saya bisa itu atraksi tadi ini mas, itu saya gagal baru pertama kali saya ini, karena saya namanya dari Jarod, saya tidak pernah namanya latihan mas. Alhamdulillah saya kalau satu-satu kayak gitu banyak nanya ajarin dong mas, ya bisa. Saya kuncinya cuma yakin dan percaya diri, latihannya ya bareng-bareng teman. Kalau itu masalah itu mungkin kata orang waktu dia di daerah musik Banyuasin mas, di Gunung Kucing itu leher. Itu leher ya? Leher yang jatuh duluan ke bawah. Itu gimana mas? Diurut atau gimana mas? Kalau masalah urut itu pasti mas, kalau masalah urut. Cuman kan namanya kita gagal kan gimana kan. Tapi waktu saya gagal itu saya coba lagi, alhamdulillah akhirnya bisa. Kalau buat yang masalah yang itu kayak di yang pertama kali yang paling saya raguan itu leher, karena yang jatuh dari atas itu ke bawah itu leher. Kalau yang kedua yang parah itu di lahat juga mas, mejanya sampai patah. Itu ada di video channel YouTube juga. Waktu saya kunjung ke lahat di BPP misalnya, Budaya Putra Pandowo, rombongannya Mas Indra Blitaryanto dari Kota Lahat. Itu kota lahat ya mas ya? Ya, itu mejanya sambil patah, sambil orang itu ya percaya, padahal cuma sekatu kali saya satu langsung patah meja itu ya. Itu gimana mas rasanya mas? Punggung? Ya memar mas, sedikit memas, biru juga. Namanya salto di atas meja, mungkin kaki-kakinya besi mas, kaki-kakinya dari besi, saya salto itu patah. Kalau yang pertama yang dari sana, yang keduanya yang pertamanya itu meja pecah pula dari kakinya, yang kedua pecah pula dari besinya. Oh iya mas, ini kan kemarin kan sebelum kenal Jarod ini kan pernah terjun di jaranan kan? Ya. Mau tanya nih mas, pengalaman sebelum kenal Jarod ini di jaranan tuh apa aja mas? Pengalamannya di jaranan? Kalau pengalaman di jaranan itu banyak mas. Namanya susah, sedih, senang itu campur rasanya. Kalau buat saya sih, kalau pengalaman saya di jalanan ya yang kompak. Kalau buat masalah yang aneh-aneh itu kayaknya mas sulit dibilang mas, karena banyak lupa ya mas. Itu udah lama ya mas ya? Udah lama banget mas. Kalau ini apa mas? Mas kan pernah bilang tadi kalau mas ada jaranan, Ya. bentuk jaranan ya mas ya? Ya, Apa namanya mas? ya tadi yang New Saputra Budaya. Oh yang New Saputra Budaya tadi mas ya, yang NSB ya disingkat ya. NSB. Nah boleh tanya juga mas ya, ini kan asal usulnya NSB ini kan, maksudnya cerita gimana sih bisa terbentuknya NSB ini? Nah ini maaf kalau dari kata-kata ada sedikit menyinggung ya mas. Kalau dari New Saputra Budaya ini mas, alhamdulillah dari Jarod juga berdirinya New Saputra Budaya ini belum sampai setahun.
Kalau jalan ini mungkin 2019, 2020, 2021, jalan 4 tahun. Kalau Nusa Berkebudaya mungkin bulan 11 nanti dia pas 1 tahun. Kalau di Nusa Berkebudaya ini alhamdulillah pertama saya di Satu Sembadeo, pimpinannya pesantren dengan Adi Sudi. Itu saya alhamdulillah sampai berdiri sendiri. Saya pamitan dengan dia, terima kasih semuanya, dan pengajarannya saya pergi dari situ ya alhamdulillah secara baik-baik, minta izin baik-baik. Ya saya sudah bilang minta ya namanya di kesenian ini maju semua. Ya kalau di Nusa Berkebudaya ini mas namanya baru belum nyampe setahun mas ya. Iya. Ya alhamdulillah lah aman sampai sekarang itu berjalan dengan baik. Ini untuk baru belum nyampe setahun ya mas ya. Belum mas. Itu ada nggak cobaan-cobaannya apa aja mas berdirinya jaranan ini? Biasanya kan yang barang kayak gini kan biasanya ada cobaannya mas biasanya. Kalau Nusa Berkebudaya ini pertama kali main itu tanggal 11 bulan 11 2021 mas. Alhamdulillah waktu kegiatan itu lancar, walaupun malamnya ada sedikit hambatan, tapi alhamdulillah lancar. Nah, kalau buat yang ini masa kita serahkan aja lah mas. Namanya kami baru mas ya. Sudah saya bilang karena tadi mas, namanya saya baru mengenal jalanan apapun, namun sering dibilang di kota saya ini anak baru kenal jalanan kemarin sore. Jadi ya kami sedikit banyaknya ingin bersaing secara baik. Yang penting dia tetap sedulur, tetap kompak, senian jalanan semua. Oh ya mas, tadi lupa mau tanya ini tadi kelewatan dari mas. Ya. Mas kan si Jarod ini kan dikenal sama salto tadi mas ya. Ya. Nah itu idenya salto barongan itu dapat dari mana mas? Katanya kan biasanya kan kalau orang biasanya kalau untuk salto kan, oh orang itu bagus salto, gimana ya kalau saya coba, gimana itu mas ceritanya? Kalau dulu sih emang banyak kita ibarat kata tuh aman kita belajar itu tutorial. Iya. Nah, saya jawabnya ya saya jujur tuh, karena saya balik masih imbauan kalau kita salto itu kan muter tuh. Iya. Kalau bilang orang lihat kok bisa sih kamu sambil bulat kayak gitu buat kayak gitu kan, tutorialnya gimana mas? Yang penting kalau salto ini saya kasih bocoran sedikit ya mas. Iya. Kalau bisa jatuhnya itu kalau lebih bagusnya ke paha, itu lebih bagus, jadi dia langsung. Nah kalau dia jatuhnya ke sini mungkin ntar lecet sakit itu pasti itu kan. Kalau untuk yang masalah salto dari awal tuh mungkin dari jati diri sendiri mas ingin salto banyak gitu kan. Jadi makin nama makin ditahu dikenal kakak itu mungkin sering salto tuh ujung-ujung disebutin lah mungkin setahun atau 2 tahun ke depan disebutin si Raja Salto. Jadi si Raja Salto ini saya juga pernah dapat apa namanya mas ya, dapat komenan tidak enak kalau bahwasanya namanya sejarah itu namanya kuning itu kan sering ngomong orang sekarang atau itu kayak perang gitu kan kayak lah dari sana. Nah itulah saya motivasi saya sampai saat ini, inilah yang sering kamu bilang kotoran. Saya sampai sekarang masih bersama saya barongan pertama kali di Sumatera yang tidak pernah pindah tangan. Saya lihat hanya Jarod. Itu kalau untuk salto mas ya, itu ada senior gak mas yang ibaratnya pendukung atau enggak motivasi, wah dia aja bisa salto atau gimana kalau saya ya, ada senior gak mas kira-kira? Ada mas, ada. Kalau buat pertama kali yang sering salto itu saya akui dari Sumatera mas ya. Iya. Kalau idola itu ada mas. Kalau untuk yang di Sumatera ini pertama kali lihat salto itu kayak
Ya tadi Mas ya, yang membuatnya tadi Aan Fernando. Kalau yang satu dari atas meja itu saya suka dengan Mas Kevin. Kevin orang Megang kalau nggak salah Mas. Orang mana? Orang Megang. Orang Megang ya? Ya, Kevin siapa namanya? Mat Kevin, Mamat gitu, sini dipanggil Mamat. Ya dia di Linggau Devil dulu juga Mas waktu itu. Sekarang sudah canggih. Kalau buat idola Mas tadi ini, aman idola dari pertama kali Jarot saya pertama itu Thalia, namanya Thalia sudah ganti namanya Kerajaan, itu jokinya Mas Bagas Komplon. Itu adalah idola saya Mas. Ini Mas mau tanya lagi nih ya Mas ya. Boleh tahu nggak nama ini kan si Jarot ini kan sering keluar job ya. Mungkin kan bukan satu dua atau tiga jaranan yang sering diikutin Mas ya untuk di luar, di ibaratnya di kota Lubuk Linggau atau di luar Lubuk Linggau ya. Boleh tahu nama-nama jaranannya nggak Mas? Mungkin bisa kasih info. Ini mohon maaf juga Mas ya, kalau yang tidak saya sebutkan atau terlewat mungkin saya lupa. Buat pertama kalau jarak itu di Trombosoto di kandang sendiri. Kalau di Linggau dulu Mas. Iya. Kalau kedua itu mungkin yang sudah saya tinggalkan itu kalau nggak salah itu SJK Mas. Sekali Kusuma. Dan yang ketiga itu Sri Kamandani. Yang keempat dari rombongan yang itu kalau nggak salah Satya Nurul Cahaya Mas. Nurul Cahaya. Yang kelima itu LDC juga di Gode Peluru sudah satu kali. Yang keenam saya dapat lagi mungkin di Mataram itu Sumber Harta Mas. Saya lupa nama jalannya. Sumber Harta. Sudah ke Sumber Harta, saya ke jalan Jayaloka Mas. Jayaloka itu kalau nggak salah dulu namanya Trombo Jati. Sudah itu saya ke Muara Kelingi, Sok-Sokan. Itu jalannya saya lupa namanya. Mungkin ada namanya Mas. Waktu yang ke-9 itu jalan mungkin yang saya tahu tuh yang 9 itu kalau nggak salah rombongan L Mas, Pak Ali ya Mas. Itu dapat job dari temen mainnya di rumah. Yang ke-10 dari jalanan dekat Mas. Saya lupa yang 10. Yang ke-10 kalau nggak salah jalanan yang main di SDG sudah, jadi SMG sudah, itu aja Mas yang saya tahu. Itu yang di daerah Linggau ya, mungkin di Linggau atau sekitarnya. Kalau di luar Linggau atau di daerah luar Linggau. Ya. Kalau luar Linggau pertama saya yang tadi Palembang, itu Musi Banyuasin, Air Batu. Sudah dari Air Batu saya ke Sukojo dari jalanan, kalau di Musi Banyuasin tadi jalanan Tronggo Cipta Asmoro, TCA yang disebut TCA. Yang kedua saya ke Tronggo Sekio Budoyo dari rombongan Mas Dis dan Mas Tiang atau Komandan Ridwan. Itu di Sukojo. Yang ketiga saya ke Musi Banyuasin lagi, kembali ke Musi Banyuasin 4 tahun depan rombongan Tronggo Kudu Campur Aduk. Tronggo Kudu Campur Aduk itu yang dipimpin oleh Abah sama Mimi Cawi. Yang keempat saya ke Lahat atau Bagaan dulu lah. Nah kalau yang ke Lahat itu tempat rombongan BPP Budoyo Putra Pandowo, pimpinan dari Mas Indra Miranto. Yang kelima saya ke Tunas Jaya, rombongannya Mas Riko dan Mas Rian. Ini Mas, kalau untuk ini kan lah sudah nih targetnya 1000 subscribe ya. Ini mungkin tinggal nunggu
jam tayangnya dikit lagi mungkin ini kan, terus tinggal tunggu tim monet dari YouTube. Mungkin ini untuk si Jarot, si Kuning ini ada jadwal nggak Mas dalam waktu terdekat ini akan tampil lagi atau gimana ya Mas? Ya kan sudah saya bilang kalau di studio saya bakal keluar lagi kalangan, saya kembali menerima job. Mungkin kalau untuk sementara saya terima job yang dekat dulu, daerah Sumatera mungkin di Linggau dulu. Kalau keluar saya mungkin belum, karena saya lagi ada musibah ya. Kalau buat ini langsung ada Mas. Kalau nggak salah dari job itu tanggal 29 bulan kapan Mas? ini Mas. Mungkin ini kan hari Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi. Insya Allah Jarot saya keluarin mainan di daerah Megang Sakti. Buat daerah Megang Sakti, mohon pantauannya. Jarot akan menuju meramaikan di daerah Manggarai. Insya Allah jadi keluar di kalangan. Bentar lagi itu Mas berarti ya? Ya, 3 hari lagi. Jangan lupa 3 hari lagi bos. Kalau untuk motivasinya untuk si dari Jaranan, untuk si Pembarong, ada nggak Mas motivasinya? Ya, motivasi saya buat jalan-jalanan di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Lubuk dan Musirawas, beserta sekitarnya. Motivasi saya tetap selalu semangat, belajar terus, bersaing secara baik, seduluran, jangan suka tawuran, terutama itu Mas. Intinya namanya kita jadi kesenian ini harus merangkul. Kalau dibuat untuk pembarong nih Mas, nah ini kalau buat pembarong dari Sumatera ini, satunya yang habis satu terus berkarya, terus belajar, soalnya terus dibagusin. Pokoknya intinya kita sama-sama belajar. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Mas. Mungkin ada ibaratnya Mas mau kasih pesan lah yang lain atau gimana Mas? Ya itulah pesan tadi yang buat pembarong, kalau bisa melebihi orang yang lebih pintar. Karena buat apa orang itu bisa, kita tidak bisa. Kalau buat jalanan, terima kasih yang sudah selalu menerima dan menyambut saya dari Ramadan dan Jarot official 1820. Saya terima kasih banyak buat jalanan dari Kota Lubuk Linggau, Musirawas, dan di luar Kota Linggau, Palembang, Pagararan, Lahat, Musi Banyuasin. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kedatangan saya itu membawa berkata itu kesibukan atau ada kesalahan. Saya mohon maaf. Intinya jangan kapok menang Jarot. Pokoknya jobnya selalu dibuka, kalau bisa berangkat insya Allah. Ya kalau nggak salah juga bulan 8 ini Mas, saya ada undangan tanggal 20 sama mana itu di Babatoman. Babatoman ya? Babatoman. Bulan 8 Mas ya? Bulan 8 ini. Kalau nggak salah bulan 8 ini, karena setiap dia ngajak itu saya ada kesibukan dan ada kendala. Itu sudah 4 kali dia ngajak Mas. Pertama di Megang Sakti, kedua sekali atau Babatoman tadi, ketiga dan keempat ini Babatoman. Mungkin insya Allah bila Tuhan merestui tanggal 20, tanggal 26 bulan 8, insya Allah saya keluar di kalangan dan saya temuin di daerah Babatoman. Dan ini juga dari channel YouTube dari Jalan Bisa 1820, saya owner dari Jalan 1820. Untuk Big Boss P, terima kasih sudah mensponsori dan memberi motivasi yang terbaik. Dan jangan lupa buat fans penggemar dari Jarot Official 1820, pantau terus, pokoknya dilihat terus main di kalangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Terima kasih.